Anda kembali di Kabar Siang pemirsa, masa sejumlah ormas mengecam sekaligus melaporkan ceramah yang menghina sejumlah makam leluhur di Lombok Timur, NTB ke pihak kepolisian. Masa ormas yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Nahdlatul Wathon dan Kasta NTB menggelar aksi di depan Mapolda Nusa Tenggara Barat. Masa mengecam isi ceramah salah seorang ustadz dari pesantren As-Sunnah di Bagelnyake, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur yang dinilai melecehkan dan merendahkan leluhur warga Lombok. Harus kami sebutkan juga biar bapak-bapak lebih jelas. Tidak ada makam keramat katanya. Seakan-akan dia orang yang paling alim, yang paling mengerti tentang Islam. Sampai-sampai mengeluarkan kata-kata yang di sini pun kami malu untuk mengucapkannya. Pemirsa, perusakan pesantren As-Sunnah di Lombok Timur dipicu beredarnya potongan video ceramah salah satu pengajar yang sudah diberi narasi provokasi. Dari hasil penyelidikan polisi, video ceramah tersebut diketahui sudah dibuat sejak tahun 2020 lalu, namun baru diviralkan belakangan ini. Makam Selaparang, Bintaro Sekarbela, Luang Balo Ali Batu, Batu Layar, kuburan Tainacong, keramat Tainacong. Potongan ceramah inilah yang memicu kemarahan massa yang berujung pada perusakan pesantren As-Sunnah di Lombok Timur. Ceramah dari salah satu pengajar di pesantren ini dinilai menghina makam salah satu tokoh leluhur di Lombok Timur. Dari hasil penyelidikan polisi, ceramah ini ternyata sudah dipotong dan diberi narasi yang memprovokasi dan baru diviralkan. Padahal video diketahui sudah dibuat sejak tahun 2020 lalu. Dalam potongan video tersebut tampak adanya kalimat ucapan yang mendiskreditkan makam leluhur di Lombok Timur, di Lombok. Jadi berdasarkan potongan itu masyarakat merasa terprovokasi. Hasil penyelidikan awal dari kami, itu video itu dibuat pada bulan November pada tahun 2020. Ada video utuhnya. Namun baru kemarin atau semalam itu diviralkan, namun dalam bentuk potongan. Ini sedang kita dalami apa maksud tujuan daripada memviralkan video tersebut. Karena antara video utuh dengan video potongan ini sangat berbeda sekali. Aparat kepolisian kini terus melakukan penyidikan terhadap aksi perusakan fasilitas milik pesantren. Berikut menelisik potongan rekaman video yang berisikan ceramah dari salah satu pengajar pesantren yang menganut paham salafi tersebut. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, Hairil Kadri, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, lalu bagaimana umat semestinya menyikapi ceramah yang dinilai menghina makam leluhur? Kita sudah terhubung dengan TGH Ishak Abdul Ghani, Ketua MUI Lombok Timur. Assalamualaikum, selamat siang Tuan Guru. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, bagaimana MUI melihat kasus ini hingga terjadi aksi perusakan karena ada potongan ceramah yang memprovokasi? Peristiwa ini sebenarnya berangkat dari puluhan tahun yang dulu. Artinya para leluhur kami, para ulama, para tuan guru di Nusa Tenggara Barat ini sudah menyampaikan dakwah yang penuh dengan kesejukan di Lombok Timur, silaturahim berjalan, seluruh para alim ulama yang ada. Tapi 10 tahun yang terakhir ini, setelah datangnya teman-teman yang muda yang menceramahkan agak sedikit memperbanyak tentang bid'ah dan seterusnya, inilah yang sebagai pemicu. Dan sebagai puncaknya ketika ditemukan potongan tersebut. Yaitu dengan kata-kata yang sangat sedikit kontroversial, yang menamakan salah satu makam di Lombok, yang menamakan makam karomah tai anjing. Itu yang membuat sangat kecewa seluruh masyarakat yang ada di Lombok Timur khususnya dan di Nusa Tenggara Barat secara umumnya. Artinya bukan hal yang baru. Itu sudah dari awal, terutama pada hari-hari kami di Lombok Timur ini terbiasa melaksanakan Maulid Nabi,
yasinan, tahlilan, bahkan sampai mengarah kepada ziarah kubur yang biasa dilakukan setiap tahun oleh umat kita Nahdiyin yang ada di Lombok ini. Dan itu terusik pada saat ini ketika muncul potongan video tersebut. Nah sekarang masyarakat Lombok Timur bertanya-tanya, apakah benar ada yang namanya makam karomah tai anjing itu? Ini permasalahannya sedang diselidiki. Oleh karena itu permohonan dari masyarakat sebenarnya pertama meniadakan kalimat-kalimat yang kontroversial, yang tidak pas pada tempatnya. Yang kedua, agar supaya dalam dakwah itu memberikan kesejukan di tengah masyarakat. Kita sebagai ulama, sebagai pendai, mestinya sebagai wadah kita bersilaturahim, jangan membuat konflik di tengah masyarakat. Ini harapannya. Kemudian yang ketiga, agar supaya itu ditarik dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tapi tidak bisa dipungkiri juga ini terjadi perusakan begitu Tuan Guru hingga mengakibatkan sejumlah bangunan di pesantren, kendaraan-kendaraan juga rusak parah dan juga tentunya ini mengganggu aktivitas di sana dan juga murid-murid maupun santri-santri di sana. Itu dibenarkan tidak, Pak? Itu betul, memang terjadi hal itu. Semua kita tidak membenarkan, sangat menyayangkan. Oleh karena itu tadi pagi kami sudah ada silaturahim bersama Bupati dan mereka juga dikumpulkan membuat statement bersama untuk mengadakan perdamaian di antara kita sehingga tidak akan terjadi lagi. Memang sangat kita sayangkan peristiwa itu, tapi yang namanya masyarakat sudah belum marah dari awal, ini nggak bisa dibendung dan kejadian itu pada malam hari, dini hari kejadian. Hingga ada yang bisa memprediksi kejadian tersebut. Dan sangat disesali juga oleh semua pihak. Tentu. Apakah MUI sudah melakukan upaya mediasi dari kedua belah pihak, Tuan Guru? Iya, tadi pagi dan sebelumnya juga sudah Majelis Ulama ada mediasi. Kami datang juga ke markas. Dan kami duduk bersama, membicarakan masa depan bersama, dakwah bersama. Itu cair-cair saja. Tapi peristiwa ini 4 hari yang kemarin begitu muncul potongan ini baru meludak kembali masalah kita di Lombok Timur. Yang tadi sudah ada mediasi bersama Bapak Bupati, semua yang ada di Lombok Timur dikumpulkan oleh Bapak Bupati dan kita membuat statement-statement bersama untuk melakukan dakwah secara agar kita membuat kondusif di Lombok Timur ini. Baik, melihat sudah adanya mediasi, Tuan Guru, menurut tanggapan Tuan Guru maupun juga MUI, sebaiknya proses hukumnya tetap dilanjutkan atau seperti apa, Pak? Yang kami dengar tadi itu secara pribadi, silakan dilanjutkan proses hukumnya. Baik, lantas bagaimana seharusnya masyarakat hukum secara pribadi, Pak? Baik, lantas bagaimana masyarakat seharusnya menyikapi hal ini? Karena kita sudah ada mediasi dan ada pertemuan dan seterusnya, maka masyarakat kita harapkan untuk dapat menahan diri. Untuk mendahulukan saling menasihati, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Insya Allah. Baik, Tuan Guru, terima kasih atas informasinya. Untuk pemirsa TV One, kita harapkan tidak terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini serta situasi di sana segera kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.